Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Lapak Kaki Lapak. Nah, di kesempatan kali ini kita ingin kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman, baik dari TikTok, Instagram, maupun dari YouTube. Yuk, langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Abang Pikriku, perawatan tarantula ribet atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang cukup simpel, terutama untuk teman-teman semua yang masih pemula. Ini perlu tahu ya teman-teman, bahwa perawatan tarantula itu merupakan perawatan yang bisa dibilang sangat-sangat simpel ya, dibandingkan dengan kebanyakan hewan peliharaan. Tarantula ini bisa dibilang cukup simpel. Kenapa saya bilang cukup simpel? Karena satu, pemberian makan tarantula hanya 1 minggu 1 kali teman-teman. Oke, nah berikutnya tarantula itu kandangnya bisa dibilang minim dibersihkan. Jadi misalkan kita kita ngasih makan di hari Senin teman-teman. Nah di hari Selasanya kita lakukan pembersihan. Pembersihan itu adalah membersihkan dari sisa-sisa kotoran yang telah dimakan si tarantula. Biasanya bentuknya bulat-bulat kecil hitam, itu dibuang teman-teman. Nah nanti mungkin kalau misalkan ketika perawatannya udah sampai 2 bulan 3 bulan kandang tersebut misalkan berjamur, itu baru diganti secara total. So perawatannya sangat-sangat minimal. Dan yang perlu teman-teman ketahui, misalkan nih tarantula teman-teman posisinya udah gemuk, udah gendut ya, posisi makan udah cukup, itu bisa teman-teman nggak kasih makan selama 3 minggu dan tarantula tersebut pun masih santai. Kenapa demikian? Ya karena metabolisme tarantula ini berbeda dengan hewan-hewan kebanyakan. Jadi ya dia makan dengan cukup banyak dan dia bisa bertahan selama 3 bulan. Bahkan ada penelitian di Amerika teman-teman. Ada jenis spesies Brachypelma boehmei itu bisa sampai 2 tahun tidak makan teman-teman. Cuma tentunya harus ada persediaan air ya teman-teman ya. Itu 2 tahun nggak makan tuh ukuran tarantula dewasa. Amazing kan tarantula. Pertanyaan kedua dari Kak Yola Knight, membedakan jantan dan betina gimana Bang? Nah, untuk membedakan tarantula jantan dan tarantula betina itu bisa dibilang cukup tricky teman-teman, karena berbeda dengan kebanyakan hewan peliharaan. Misalkan kelihatan nih anjing dan kucing, kalau misalkan jantan misalkan ada kelaminnya gimana, betina gimana. Kalau tarantula itu tidak terlihat teman-teman, karena kelamin pada tarantula itu bisa dilihat ketika tarantula tersebut ganti kulit. Ganti kulit seperti apa? Nah seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh kulit tarantula ya. Ini tarantula dari jenis Lampropelma sp Borneo Black ya, luar biasa besar tuh teman-teman, setelapak tangan saya tuh, gila ini keren banget. Nah tarantula mengganti kulitnya itu rutin teman-teman, dimana setiap kali dia berganti kulit semakin ukurannya dia akan bertambah besar. Nah tarantula itu ketika ganti kulit dia meninggalkan kulit yang ada di bagian perutnya juga. Ini udah dicabut teman-teman, ini ada tapi di bagian perut ini harusnya ada. Nah itu ada yang namanya spermateka teman-teman ya. Nah spermateka itu ada pada tarantula betina teman-teman ya, dimana kalau misalkan betina ada spermatekanya, dan kalau tarantula jantan tidak ada. Begitu cara membedakannya. Semakin kecil tarantula itu membedakan jantan betinanya akan semakin sulit teman-teman. Jadi semakin besar akan semakin pasti dan semakin mudah untuk menentukan jenis kelamin pada tarantula. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga dari Kak Jasmine, tunggu berapa lama setelah beres molting baru bisa kita handle? Molting pada tarantula itu merupakan kondisi yang cukup penting ya, atau cukup krusial pada tarantula. Karena pada kondisi tersebut tarantula menjadi sangat-sangat lemah teman-teman. Dimana posisinya ketika mengganti kulit itu memerlukan energi yang sangat besar pada tarantula. Dan ketika tarantula tersebut lepas dari kulitnya atau berhasil melakukan proses molting ini, itu tubuh tarantula itu sangat lembek teman-teman. Karena kan ketika melepas kulit itu dia memang harus lembut banget baru bisa lepas, kalau nggak nyangkut teman-teman ya. Dia tubuhnya itu harus lembek banget, dan itu bisa dibilang dia akan mengalami kulit yang lembek itu bisa sampai beberapa hari. Nah, untuk dia bisa makan kembali kurang lebih
dalam rentan waktu 1 minggu. Itu paling cepat teman-teman. Jangan kasih makan tarantula kurang dari 1 minggu ketika molting. Nah kan taring tarantula itu juga pun masih lembut. Dimana kalau misalkan kita kasih makan si tarantula tersebut ketika taringnya masih lembut, ada kemungkinan taring tersebut bisa patah. Dan juga untuk handling, pastikan ketika tarantula tersebut baru molting itu jangan diganggu-ganggu jangan diganggu-ganggu terlebih dahulu, karena ya mereka masih lemah. Biarkan mereka beristirahat. Saran saya kalau misalkan pengen di handle, pastikan tarantula tersebut udah makan selama 2 periode. Ya misalkan udah bisa nih kasih makan, kasih sekali. Oke, tunggu minggu depan lagi kita kasih lagi gitu. Udah ketika badannya udah fit, udah oke, baru mulai kita bisa handle. Oke? Pertanyaan selanjutnya kok dari Abang Royal Kenaik, pertanyaan keempat. Cara ternak tarantula itu kayak gimana, Bang? Mengenai budidaya atau beternak tarantula. Saya sendiri udah membudidayakan tarantula itu sejak tahun 2012 teman-teman ya. Jadi seiring berjalannya waktu kita pelajari bahwa berternak tarantula itu adalah something yang cukup tricky teman-teman. Dalam artian kita harus paham benar nih bentukan jantan seperti gimana, bentukan tarantula betina seperti gimana, musim kawinnya kapan, ketika jantan ini siap kawin kapan, itu kita perlu tahu. Cuma teman-teman yang kata-kata atau kata kunci yang perlu teman-teman tahu itu satu, tarantula jantan yang siap kawin disebut dengan mature male teman-teman ya. Sedangkan kalau tarantula betina itu adult female. Jadi ketika adult female bertemu dengan mature male, nah disitulah kita bisa melakukan proses budidaya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru punya yang male nih tapi belum mature, itu nggak bisa di breeding. Hanya ketika mature male aja tarantula bisa di breeding. Untuk berapa banyak anakan yang bisa dihasilkan dari budidaya tarantula? Kalau misalkan menurut pendapat saya, budidaya tarantula itu cukup menjanjikan jika teman-teman berhasil ya membudidayakannya. Karena dari sepasang indukan aja teman-teman bisa mendapatkan 300 sampai 500 ekor anakan tarantula. Itu dari jenis Brachypelma ya. Beda jenis, beda jumlah. Ada yang mungkin hanya 50 atau 100, ada juga yang mungkin di atas 500, beda jenis, beda jumlah anakannya juga. Dan ukurannya pun berbeda-beda. Ada yang anakannya mungkin agak gede, segede kacang hijau, ada mungkin lebih kecil, beda-beda ukurannya teman-teman. Jadi sesuatu yang perlu kita pelajari lebih jauh. Pertanyaan kelima kok dari Abang Beng. Makan tarantula itu apa aja, Bang? Oke, pakan tarantula ya. Mengenai pakan tarantula, kebanyakan ya teman-teman, pada umumnya tarantula itu bisa kita sebut sebagai insektivora. Insektivora memakan serangga teman-teman ya. Tapi di alamnya sendiri tarantula itu adalah hewan oportunis. Oportunis itu dalam artian tarantula itu nggak hanya memakan insek, tapi memakan amfibi, reptil, dan bahkan tikus-tikus juga tarantula makan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar tarantula ada yang disebut dengan bird eater tarantula atau pemakan burung. Benar atau enggak, itu jadi peneliti pada zaman dahulu itu mereka melihat ada tarantula yang makan burung teman-teman. Makanya tarantula tersebut disebut dengan bird eater tarantula. Mereka yang bisa makan burung itu adalah tarantula yang berukuran besar. Makanya disebut dengan bird eater tarantula. Jadi mereka yang berukurannya besar itu disebut dengan bird eater. Salah satu tarantula dari jenis bird eater dari jenis Nandu chromatus. Nandu chromatus termasuk dengan bird eater. Lasiodora parahibana itu spesies yang gede banget tuh. Itu juga disebut dengan salmon pink bird eater tarantula teman-teman. Jadi cuma kalau misalkan umumnya ya, kalau misalkan kita di captive begini atau di perawatan di pemeliharaan, tarantula itu umumnya kita kasih 2 jenis pakan, satu jangkrik, satu ulat Hongkong. Jangkrik untuk tarantula yang berukurannya remaja sampai besar, kalau ulat Hongkong untuk tarantula yang ukurannya dari remaja sampai yang kecil. Seperti itu, simple banget teman-teman. Oke, kurang lebih segitu dulu ya
untuk sesi tanya jawab kali ini. Nantikan sesi tanya jawab berikutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe terus dan tonton terus channel Lapak Kaki 8. Oke, salam kaki 8.